Jadi kemarin Bitcoin sempat turun sampai 18 bahkan 17 ribu US dollar teman. Dan ini juga udah kita prediksi teman ya. Jadi level ini sebenarnya udah gue prediksi dari beberapa video yang lalu. Kalau misalkan kalian ada perhatikan ya, ini mungkin gue akan ulangin lagi video ini. Bakalan broke teman ya. Most likely kelihatannya sih seperti itu. Kita bakalan broke support. Dan untuk target teman ya, untuk target masih sama gitu. Jadi kita tinggal ubah ke time frame 1 hari. Di sini ada di garis kuning ini teman. Jadi bagi yang belum tahu aja ini ya, ini udah gue bicarakan. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan garis kuning ini ada di level 17.669. Jadi exactly pas kemarin Bitcoin ada di level 20.000 ya, gue bilang most likely kita bakalan break support dan ternyata kita break support dan area yang ada di level 17.000 sekian itu tersentuh teman-teman ya, sesuai exactly dari prediksi video kita yang lalu. Kenapa area ini penting banget? Nanti kita bakalan bahas lagi ya, hanya pengulangan dan review aja. Gue ada setel temennya di level 17.500, gue pengen jaring di platform BingX, tapi gue nggak kedapetan. Jadi dia cuma turun sampai 17.609 di sini ya. Jadi ini bener-bener tipis banget ya. Gue setel jaring 17,5. Kalau misalnya gue dapat ya gue udah dapat berapa persen nih ya, udah profit sampai berapa berapa ratus persen. Cuman ternyata itu nggak terjadi ya. Ini kadang memang suka terjadi ya, kita kadang nggak bisa prediksi market secara pasti ya, kadang kita dapat, kadang kita enggak gitu ya buat falling knife. Jadi 17,5 tetapi malah dia cuma turun sampai 17,6 lalu langsung mantul ya. Paling ya saat ini gue hanya tinggal menunggu sedikit koreksi lagi baru nanti gue akan melakukan entry posisi baru lagi. Mungkin buat teman yang pengen membuka posisi trade long atau nge-short Bitcoin ya, di sini disediakan sampai 125 kali leverage, jadi profitnya bisa jauh lebih banyak dibandingkan market yang lain, tetapi biaya transaksi futuresnya juga jauh lebih rendah ya. Kalau di sini cuma 0,2%, kalau tempat lain bisa 0,5 sampai 1%, di sini kalian bisa bandingkan sendiri. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Selain itu, kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang rutin gue adakan ya. Biasanya gue giveaway senilai 7 juta rupiah cash ini. Selain itu juga sisanya ini rewardnya bisa mendapatkan trading bonus, dan ini khusus hanya untuk referral gue aja. Selain itu khusus untuk referral yang menggunakan link gua, kalian akan mendapatkan bonus $20 kalau misalnya kalian deposit 100 USDT minimal di sini teman. Jadi untuk mendapatkan benefit-benefit tersebut ya, itu juga rutin gua adakan, nggak cuma sekali tetapi berulang kali ya, rutin biasanya tiap bulan. Kalian bisa langsung daftar aja menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah. Nah, jadi saat ini Bitcoin udah balik lagi di atas level 20 ya. Apakah ada chance buat kita balik lagi ke level 18 atau 17, atau apakah ini level 17 ini adalah pertanda bahwa kita bakalan break lower teman-teman ya, break di bawah level 17 ini. Nah, secara singkat ya, kalau misalnya gue pengen ngomong ya, ini menurut gue sih kita level 17 sekian ini udah support yang sangat amat kuat ya. Kenapa? Kalau misalnya kalian perhatikan ini mungkin juga sekalian kita review teman-teman dari beberapa video yang lalu, kenapa gue bilang selalu di level 17k ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kita flashback menggunakan time frame 1 minggu, nih kalian perhatikan support weekly Bitcoin di sini, kalian perhatikan candle merahnya paling rendah 28.880. Itu sebabnya kenapa di bulan Mei 2021 kita menyentuh 288 ini selalu kita langsung mantul keras, bahkan kemarin sempat level hampir mencapai 1 miliar ya. Lalu kita juga di sini ketemu level support yang kurang lebih mirip 288, setelah itu kita mantul. Momen dimana kita break di bawah level 288 ini udah nggak ada support sama sekali sebelum sampai kita menyentuh nih ya candle merah berikutnya, yaitu di level 17,5. Itu sebabnya kenapa teman-teman, kenapa kita memiliki support terkuat di level 17,5 ini. Selain itu ya, ini juga disupport dari time frame sebulan untuk Bitcoin. Bitcoin baru aja hit BB support bagian bawah ini, seperti yang gue bilang di video yang lalu. Kemungkinan besar kita bakalan mantul ketika kita menyentuh BB support bawah ini. Technical Bollinger Band adalah rumusnya, kalau misalnya kita ngehit Bollinger Band support, kemungkinan besar kita bakalan mantul keras. Kalau misalnya kita ngehit Bollinger Band resist seperti ini teman, kemungkinan besar kita bakalan turun setelah itu ya. Ini Bollinger Band resist, ini kalian perhatikan di level 69.000 ini persis tersentuh lalu kita dump.
Setelah itu kita menyentuh Bollinger Band support di level ini persis sama teman-teman ya. Kemungkinan besar dalam beberapa bulan kemudian kita bakalan pump. Jadi bahkan untuk short term trading aja teman-teman ya, ini bagus banget gitu. Momen di level 20k ini sangat amat bagus buat dijerang teman-teman. Karena memang dalam beberapa bulan kemudian ada potensi kita bakalan mantul ya. Mantul ini ya at least mencapai minimal teman-teman. Minimal di atas level 30.000 US dollar gitu. Untuk trader jangka pendek aja ini bagus gitu ya momennya. Jadi kita ya nggak usah terlalu berharap Bitcoin bakalan sampai level 50 lagi atau 60 lagi. Kalau ini kan buat yang holder jangka panjang aja gitu. Tetapi buat yang trader jangka pendek juga bisa memanfaatkan momentum ini buat pantulannya aja minimal mencapai level 30.000 di atas. Jadi ini bukan berharap teman-teman, tetapi ini kemungkinan besar pasti bakalan mantul di atas level 30.000. Jadi kita nggak terlalu berharap untuk jangka panjang ya, tetapi hanya memanfaatkan pola pantulannya aja. Ya kalau bisa paling setel leverage kecil aja, entah itu 5 kali atau di bawah 5 kali, at least SL-nya itu minimal di bawah level 17.500 inilah minimal teman-teman ya. Untuk menjaga supaya kita nggak kena liquid ketika open posisi long buat Bitcoin. Jadi ya well untuk sementara dan untuk saat ini ya, kemungkinan besar gue lihat ya, ini Bitcoin udah melewati TF 4 jam ya yang kemarin kita fail di sini ya untuk jangka pendeknya. Ini yang garis oranye yang gue bilang di Bollinger Band. Jadi ketika kita menyentuh, kita kena reject sama terjadi sebelumnya teman di sini ya. Ketika kita mantul, kita kena reject lalu mantul lebih keras lagi. Saat ini kita juga mantul lebih keras lagi. Tapi ya belum begitu kelihatan sebenarnya ya. Jadi ini kan satu layar nih, kalian bisa perhatikan dan bandingkan sendiri teman ya. Jadi setelah mantul kita koreksi teman ya. Mungkin ini juga mantul, setelah itu kita koreksi. Lalu di sini entry point yang bagus di level 19,5 sekian teman ya, atau 19.000 awal. Setelah itu kita ride teman-teman untuk pantulan berikutnya. Kalau ini kan pantulan berikutnya sampai ke level 31. Kalau ini maybe bakalan menuju all time high sebelumnya yang terjadi di tanggal 16 Juni ke level 22 sekian, 22 sampai 23. Jadi maybe koreksi ke level 19,5 atau 19.000 awal. Setelah itu naik ke level 22.500 ini untuk pantulan yang lebih besar dibandingkan pantulan sebelumnya. Sama persis juga ketika kita melewati garis oranye kita terkoreksi ya, so far at least sampai saat ini sama persis ya. Ini ketika kita melewati garis oranye ini juga kita terkoreksi balik ke bawah garis oranye ini lagi, baru setelah itu kita mantul. Jadi itu aja teman-teman kalau menurut pendapat gue yang terjadi pada Bitcoin saat ini ya. Menurut gue level support 17,5 ini penting banget teman-teman, karena broke di bawah level ini cuman ada support di level 16,1. Bahayanya teman-teman, bahaya tidak ada support sama sekali lagi sampai di level 10k teman-teman, sampai ke level 10.000. Jadi kita berharap ini 17,5 ini sampai 16,1 ini bisa menjadi support terkuat buat Bitcoin. Paling itu aja teman-teman kalau menurut pendapat dan analisa pribadi gue sendiri. Kalau menurut kalian gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Soalnya akan riset kalian sendiri lagi terlebih dahulu sebelum membuka trade apapun atau membeli coin apapun. Itu aja pesan dari gue dan seperti biasa sampai jumpa di next video.